Selamat sore teman-teman semua. Saya Sarah Novita. Hari ini kita akan bahas mengenai konsep stoikisme dan bagaimana stoikisme bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Oke, cari disclaimer dulu teman-teman bahwa Sarli pribadi tidak menjadikan stoikisme ini sebagai aliran kepercayaan, melainkan lebih ke cara berpikir dalam merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya kita adalah akumulasi keputusan yang kita buat dan respon yang kita berikan atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan itu yang menjadi kontrol kita. Nah, stoikisme ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Aliran berpikir ini sendiri sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Zeno dari Citium Yunani. Nah, selanjutnya banyak filsuf yang mengembangkan filosofi stoikisme ini, seperti Epictetus, Seneca, hingga Marcus Aurelius. Makin kesini stoikisme makin banyak dipopulerkan oleh lembaga dan institusi pendidikan. Stanford Encyclopedia of Philosophy misalnya mengartikan bahwa stoikisme merupakan filosofi hidup di mana segala sesuatu itu dianggap netral, sehingga yang menentukan baik buruk, positif negatif, berguna atau tidaknya segala sesuatu adalah pikiran manusia sendiri. Dan Sarli seneng banget kalau udah diskusi tentang mindset, karena awal dari segala sesuatu itu ada di mindset. Orang bijak pernah bilang gini kurang lebih, kemenangan pertama bagi seorang anak manusia itu ada pada mindsetnya. Baik buruk sebuah tindakan atau keputusan yang kita ambil akan sangat bergantung dari cara berpikirnya. Nah, stoikisme ini adalah cara berpikir dan mengelola pikiran kita agar lebih mengedepankan positivity, hal-hal yang positif, termasuk emosi yang positif, dan mengurangi pikiran negatif. Sehingga harapan outputnya adalah kita bisa lebih tenang, lebih bahagia, gak overthinking dalam memikirkan sesuatu. Dan yang paling saya rasain adalah lebih well control atas respon yang diberikan dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Menarik ya? Karena ada banyak hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup, maka fokus pada apa yang bisa kita kontrol menjadi salah satu cara kita bisa lebih enjoy dalam menjalani dan menikmati proses dalam hidup. Sehingga wajar, satu dari prinsip stoikisme yang sering banget kita dengar adalah living the present, enjoy the moment. I was an overthinker. Dulu Sarli adalah seorang yang overthinker, teman-teman. Bahkan dalam kondisi tertentu, bisa dibilang levelnya extreme overthinker. Mikirin segala sesuatu bisa berlebihan, bisa sampai nggak tidur, bahkan bisa sampai berhari-hari dan mengganggu aktivitas selama berminggu-minggu. Impact-nya adalah bukan hanya pada kesehatan diri sendiri, tapi juga hubungan dengan orang sekitar yang menganggap bahwa Sarli adalah orang yang terlalu ambisius dalam mengejar sesuatu misalnya. Having a very high level of standards. Punya standar yang bisa dibilang tinggi dalam banyak hal. Seperti pencapaian, nilai, posisi organisasi, karir. Bahkan dalam dunia percintaan kali ya. Sering dianggap Sarli terlalu kompetitif dalam banyak hal, padahal hidup bukan tentang menang kalah kata orang bijak, tapi tentang proses menjadi lebih baik. Nah, sejak 2 tahun belakangan ini, saya dikenal dengan beberapa cara berpikir stoikisme ini dan mencoba mengimplementasikannya ke diri saya sendiri. Hasilnya, level overthinking saya mulai berkurang dan jauh lebih bisa menikmati proses dan hasil dari usaha yang udah dijalani dengan 100%. Apapun hasilnya, mau itu baik, mau itu buruk. Makanya fokus dari stoikisme ini sebetulnya 3 teman-teman, yaitu pertama, the present, sekarang. Apa yang dilakukan sekarang, berusaha 100% sesuai dengan kapasitas kita, ngasih effort terbaik yang bisa kita berikan. Salah satu tujuannya adalah agar meminimalisir penyesalan atas apa yang sudah terjadi. Yang kedua adalah the past, bahwa masa lalu dan yang sudah terjadi, itu kan sesuatu yang gak bisa diubah ya. Yang bisa kita lakukan adalah meng-acknowledge, kita mengakui, mengevaluasi, pelajari, dan perbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki. Sehingga yang ketiga, the future. Kita lebih siap dengan apapun situasi, kondisi, dan hasil yang kita dapat di masa depan. Nah, salah satu yang saya suka dari stoikisme ini adalah prinsip-prinsip dasarnya itu sebenarnya nggak ada yang bertentangan dengan nilai serta aturan agama.
apapun agamanya. Dalam hal ini Sarli misalnya sebagai yang beragama Islam. By the way, teman-teman dari agama lain juga boleh banget komen di bawah agar dinamika dan dialektikanya lebih hidup. Dari prinsip dasar stoikisme yang di part selanjutnya akan kita bahas, ada nggak yang bertentangan atau berlawanan dengan kepercayaan yang teman-teman anut? Kalau ada, please share di kolom komen ya. Nah teman-teman, kita langsung aja. Ini dia 3 prinsip dasar stoikisme. Setidaknya yang udah saya lakukan, and it works on me. Yang pertama adalah dikotomi kontrol. Dalam hidup ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita, emosi kita, dan pilihan sikap kita dalam merespon apa yang terjadi di sekitar kita. Bener ya? Sedangkan yang nggak bisa kita kontrol adalah semua yang di luar 3 hal tadi. Mulai dari pikiran orang, apa kata orang mau berlaku dan berbuat apa terhadap kita. Belum lagi situasi dan kondisi yang terjadi yang melibatkan lebih banyak lagi faktor eksternal dan faktor sosial yang benar-benar di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Nah, memastikan bahwa kita sadar atau tahu betul posisi kita ada di mana dan yang menjadi area tanggung jawab kita itu yang mana saja, itu penting teman-teman. Di level individu misalnya, maka yang menjadi kontrolnya adalah pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita sendiri. Namun di level organisasi, pemimpin organisasi atau perusahaan misalnya, maka memastikan aspirasi anggota dan karyawannya terserap dengan baik, kesejahteraan mereka tercukupi dengan baik, merasa bisa bertumbuh dan bekerja dengan maksimal untuk menunjang performa organisasi atau perusahaan adalah tanggung jawab dan menjadi kontrol dari pemimpin di organisasi atau perusahaan tersebut. Di level yang lebih tinggi, kepala daerah atau bahkan kepala negara, melihat dan merasakan apa yang menjadi keresahan publik adalah keharusannya. Sebagai kepala negara, melihat dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan rakyatnya adalah kewajibannya. Dan itu masuk dalam kontrolnya. Karena terlalu egois kalau ketua organisasi atau kepala daerah atau bahkan kepala negara hanya mau melihat apa yang ingin dia lihat. Kepala perusahaan hanya mau melihat output tanpa mau melihat dan mendengar apa yang menjadi keluh kesah dan aspirasi dari anggotanya. Demikian juga dengan public figure atas followernya. Ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab moral, yang itu semua harus mau diakui dulu dengan sadar. Prinsip yang kedua adalah do the best, prepare for the worst. Lakukan yang terbaik, bersiap dengan hasil yang terburuk. Kita langsung aja ke contoh ya teman-teman. Misalnya gini, teman-teman mau naik jabatan nih di karir teman-teman. Kita coba lihat apa aja yang jadi indikator yang biasanya digunakan oleh atasan kita atau perusahaan tempat kita bekerja untuk mempromosikan kenaikan jabatan. Kita berupaya memenuhi syarat-syarat itu, mulai dari disiplin, persentase kehadiran, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita selesai dengan baik. Namun, kalau ternyata hasilnya bukan kita yang mendapat promosi kenaikan jabatan, ya nggak masalah. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan si atasan kita tersebut. Kita nggak akan stres, nggak akan overthinking. Sedih dan kecewa mungkin iya, but sedih dan kecewa toh adalah emosi yang sifatnya netral. Bukankah kita yang selama ini mengasosiasikan sedih dan kecewa ini menjadi sesuatu yang negatif? Padahal sedih, kecewa, marah, senang, itu adalah emosi yang kita semua manusia pasti akan melewatinya. Akui emosi tersebut dan segera alirkan. Konversikan itu menjadi driven energy, maka justru kita akan banyak belajar dari emosi tersebut. Contoh lain misalnya, teman-teman pengen dapat beasiswa nih. Semua persyaratan beasiswa udah teman-teman penuhi dengan baik. Mulai dari nilai TOEFL atau IELTS, surat rekomendasi, nilai IPK, pengalaman organisasi, motivation letter. Kemudian teman-teman daftar. Nah, setelah semua berkas diupayakan maksimal, doanya juga maksimal, udah beri ruang 50-50. Bisa lulus, bisa juga tidak. Karena judge yang menilai berkas teman-teman kan adalah manusia, dan selalu ada human error yang ini udah di luar kemampuan dan kontrol kita. Sehingga hasilnya kita lulus, syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita nggak akan stres berlebihan. 3 alasannya. Pertama, kita nggak menyesal karena sudah berupaya maksimal. Kedua, itu justru memberi kita pengalaman dan pembelajaran. Dan yang ketiga, dari awal kita udah mempersiapkan kemungkinan terburuknya. So that's why, do the best and prepare for the worst. Lakukan yang terbaik dan bersiap untuk hasil yang terburuk. Dan prinsip yang ketiga adalah amor fati. Yang terjadi adalah yang memang sudah semestinya terjadi. Teman-teman, Epictetus pernah mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kita inginkan.
Sebaliknya, berharaplah yang terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu kita akan bahagia. Perlu diketahui teman-teman, Epictetus adalah filsuf yang sebenarnya adalah seorang budak. Ia mengalami disabilitas berupa kelumpuhan dan hidupnya bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Artinya, stoikisme ini bisa diterapkan oleh siapa saja, mulai dari raja sampai budak. Spektrumnya luas banget sesuai dengan kita masing-masing. Ini semua tentang sudut pandang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan melalui quotes-nya tadi, ia menyiratkan pesan penting untuk cintai dan terima apa yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Bukan malah menggerutu, bukan malah protes, apalagi menyangkalnya. Contoh nih, misalnya kita udah bekerja lebih banyak dari orang lain, kita udah lebih giat dari orang lain, kita udah lebih smart dari orang lain, lebih cepat dari orang lain, tapi kok kayaknya pendapatan kita gitu-gitu aja ya? Kok level finansial kita nggak naik-naik ya? Kok kita nggak dapat promosi jabatan terus ya di kantor? Maka amor fati. Mungkin kalau kita naik penghasilannya 2 kali lipat, dapat promosi jabatan ke level manager, atau lulus beasiswa dan kuliah di universitas yang kita impikan misalnya. Bisa jadi kita nggak siap, atau belum siap dengan konsekuensinya. Kita malah jadi sombong, dan manajemen waktu yang belum oke membuat kita burn out dengan tanggung jawab dan amanah lebih. Nah, untuk itu, instead of kita mengeluh, lebih baik kita mengakui bahwa ini yang memang seharusnya terjadi. Daripada kita terus playing victims dan making excuse, terus merasa diri adalah korban atas ketidakadilan semesta, dan menjadikan itu sebagai pembenaran atas hal yang kita inginkan, yang terjadi pada diri kita nih, maka lebih baik kita fokus pada lantas apa yang masih bisa kita upayakan untuk memperbaiki keadaan. Bukankah ini juga yang diajarkan agama, bahwa Tuhan hanya akan menjawab doa hambanya dengan 3 hal. Pertama, langsung dikabulkan karena kita memang mampu dan layak. Yang kedua, ditunda dulu sampai kita mampu dan kita layak. Dan yang ketiga, diganti dengan yang sesuai kapasitas kita. Again, it focuses on what we can control, not out of our control. Ini akan membuat kita jadi lebih sehat, teman-teman. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Jauh membuat kita bertumbuh dan membuat kita menjadi siap dengan apapun yang terjadi ke depan. Stoikisme bukan pasrah, teman-teman. Karena kita sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha 100%, sudah mengupayakan effort yang menjadi kontrol kita. Stoikisme justru bicara tentang usahanya maksimal, nikmati proses dalam mengupayakannya, urusan hasil biarkan semesta yang bekerja. Sehingga kalau dapat dan sesuai dengan ekspektasi kita akan bersyukur, tapi kalaupun enggak dan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita juga tidak akan sedih berkepanjangan. Nah, stoikisme ini juga sebetulnya berbanding lurus dengan produktivitas. Karena kunci produktivitas itu adalah 3. Mencapai target dengan cara yang paling efektif dan waktu yang paling efisien. 3 prinsip dasar stoikisme tadi, kalau memang kita pahami dulu filosofinya dan mau mengimplementasikannya 100% ya, maka justru sejalan dengan produktivitas itu sendiri. Ibaratnya gini, produktivitas itu adalah mengerjakan aktivitas yang sesuai atau mengarah kepada target kita atau goal kita. Maka cara berpikir stoik justru membuat kita jadi lebih bisa memilah dan memilih nih, menjalankan aktivitas yang mana dulu, apa yang menjadi kontrol kita dan apa yang menjadi luar kontrol kita. Dalam memilih dan membuat keputusan juga kita nggak akan terlalu menggunakan perasaan, apa kata orang, nanti orang akan berpikir apa, namun lebih menggunakan logika. Jika A, maka B. Usahakan yang terbaik dan bersiap dengan hasil yang terburuk. Saat gagal, kita nggak akan berlama-lama di kegagalan. Justru mau mengevaluasi dan memperbaiki apa yang masih kita bisa perbaiki. Jadi dengan cara yang paling efektif dan waktu yang paling efisien itu justru sesuai dengan cara berpikir stoik. Nggak ribet, disederhanakan, dan dimudahkan. Bukan justru sebaliknya. Nah, itu dia teman-teman sharing-sharing tentang stoikisme. Khawatir video ini kepanjangan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan selamat bertumbuh untuk kita semua.